Halo rekan guru, kembali lagi dengan channel Kelas Kata yang pada kesempatan kali ini akan membahas materi pedagogi untuk problem based learning sebagai persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022. Materi ini bisa digunakan untuk guru di semua jenjang dan mata pelajaran. Rekan guru, sebelum masuk ke soal dan pembahasan, mari kita pelajari teorinya terlebih dahulu. Model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning itu disingkat PBL, berarti bukan PJBL ya, PBL, merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik, secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, mengintegrasikan konsep higher order thinking skill HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Karakteristik yang tercakup dalam PBL antara lain: 1. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Jadi di awal pembelajaran, peserta didik diberikan masalah terlebih dahulu, dan masalah itu dari guru atau dari pendidik. Yang kedua, biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. Ini masalah dunia nyata yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan secara mengambang. Mengambang itu artinya mudah diperdebatkan. Yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk atau multiple perspektif. Jadi, masalah itu bisa dilihat atau berdasarkan pandangan atau pendapat dari beberapa atau lebih dari satu peserta didik. Karakteristik yang keempat, melalui masalah membuat siswa mendapatkan pembelajaran di ranah yang baru. Kelima, sangat mengutamakan belajar mandiri. Keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja, pembelajaran yang kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menuntut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah. Pada PBL, guru berperan sebagai guide on the side daripada shake on the stake. Guide on the side itu artinya membimbing dari samping daripada menjadi pengajar dari depan. Hal ini menegaskan pentingnya bantuan belajar pada tahap awal pembelajaran. Peserta didik mengidentifikasi apa yang mereka ketahui maupun yang belum berdasarkan informasi dari buku teks atau sumber informasi lainnya. Sintak model problem based learning menurut Aaron pada tahun 2012 sebagai berikut. 1. Orientasi peserta didik pada masalah. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Rekan guru, itu adalah teori untuk problem based learning. Selanjutnya kita akan masuk ke soal dan pembahasan. Soal 51. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut. 1. Mengorganisasikan siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran masalah atau problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah, kita lihat analisis jawabannya. Yang pertama itu adalah yang 2, orientasi siswa pada masalah, itu pasti di pertama. Jadi tidak mungkin B, C, dan 4. Setelah 2 itu, setelah orientasi masalah itu lari ke 1, yaitu mengorganisasikan. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi untuk soal ke-51 ini urutannya adalah 2, 1, 3, dan 4. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ke-52. Sebelum memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, guru meminta peserta didik terlebih dahulu untuk mengobservasi suatu fenomena. Kemudian, peserta didik diberi suatu masalah. Setelah itu, peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Sementara itu, guru mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat
berbeda dari mereka. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut mengisyaratkan implementasi model pembelajaran. Baik rekan guru, kata kuncinya di sini diberikan suatu masalah, ada masalah, dan masalah itu diberikan oleh guru, ya, maka itu pasti adalah model pembelajaran problem based learning. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini yang saya maksud dengan multiple perspektif, ya, artinya pendapat yang berbeda. Ya, bisa diterjemahkan atau bisa berdasarkan pendapat dari beberapa orang. Di sini tentunya adalah peserta didik. Ya, ini adalah salah satu karakteristik dari PBL. Kita lanjut ke soal 53. Soal berikutnya. Berikut ini yang menjadi karakteristik Project Based Learning atau PBL kecuali A. Masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Ini ya. Kita lihat yang B. Masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. Ini juga iya ya kan? Kita lihat yang C. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi. Tidak dari satu sumber saja. Ini juga iya. D. Pembelajaran kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Ini juga iya. Kita lihat yang E. Penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Tidak ya, pemaparan produk itu adalah project based learning. Jadi untuk soal 53 ini jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, soal ke-54. Salah satu sintak problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah, kita lihat pilihan yang A, siswa melakukan penyelidikan, ini tidak mengordinasi ya. Kelompok mengamati, ini juga tidak. Siswa berdiskusi dan bagi tugas untuk mencari data bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, iya. Kita lihat yang D, kelompok melakukan diskusi untuk menghasilkan suatu pemecahan masalah, ini tidak, sudah mulai melakukan tahapan. Yang E, kelompok memaparkan hasil, ini juga tidak mengordinasikan karena ini di bagian akhirnya. Jadi jawaban untuk soal ke-54 ini adalah yang C. Soal ke-55. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik simpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah, kita lihat dulu, ini rekan-rekan ini salah ya, harusnya diberi spasi. Inquiry ini tidak, problem based learning, discovery, project jelas tidak, scientific tidak karena di akhirnya ini simpulan, jelas bukan scientific. Kalau scientific itu akhirnya mengomunikasikan, bisa mempresentasikan. Antara problem atau discovery. Kita lihat ini di sini mengajak peserta didik dalam identifikasi masalah. Ya, bedanya discovery dengan problem. Kalau discovery itu masalah bersama-sama dicari dengan siswa, sedangkan untuk problem itu diberikan oleh guru. Ya, jadi untuk soal ke-55 ini jawabannya adalah yang C, yaitu discovery learning. Soal ke-56. Perhatikan kegiatan pembelajaran berikut. Siswa mengumpulkan informasi dan berdiskusi untuk menjawab rumusan masalah. Kedua, siswa menerima pertanyaan bagaimana cara menanggulangi dampak dari pencemaran udara. Ketiga, siswa melakukan investigasi sesuai petunjuk pada lembar kerja untuk membuktikan hipotesis. 4. Dengan bantuan lembar kerja, guru membimbing siswa merumuskan masalah menyusun hipotesis. Kelima, guru membagikan artikel kepada setiap kelompok mengenai polusi udara dan dampak ditimbulkan akibat polusi udara secara eksplisit. 6. Siswa melakukan presentasi untuk mengumpulkan hasil investigasi. 7. Siswa menyusun laporan sementara hasil investigasi dan pemecahan masalah. Urutan yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dengan problem based learning adalah, kita lihat, ini 1, 5, dan 4. Kita lihat hanya angka itu saja. Guru membagikan artikel bisa jadi. Siswa mengumpulkan informasi, ini jelas bukan tahapan pertama, jadi jawabannya tidak mungkin A. 4. Dengan bantuan lembar kerja tidak mungkin pertama, karena ini pembimbingan juga. Jadi tidak mungkin 4, antara B atau C. Dan itu yang pertama pasti 5. Setelah memberikan
sesuatu untuk diamati, itu berarti selanjutnya adalah memberikan masalah. Ya, di sini ada 2. Siswa menerima pertanyaan bagaimana cara menanggulangi dampak dari pencemaran udara. Nah, masalahnya ada di sini. Berarti setelah nomor 5 adalah nomor 2. Berarti jawabannya yang jelas adalah yang C, karena tidak mungkin 3. Jadi untuk soal ke-56 ini jawabannya adalah yang C. Urutannya 5, 2, 4, 3, 1, 7, dan 6. Soal ke-57. Setiap model pembelajaran memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda. Berikut yang menjadi tujuan pembelajaran yang menggunakan model problem-based learning adalah, kita lihat pilihannya. A. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek. Ini jelas karena ini adalah tujuan untuk PJBL, ya. Kita pembelajaran proyek, ya. Yang B. Meningkatkan potensi intelektual siswa dan kesempatan untuk mencari atau menemukan hal-hal yang saling berhubungan melalui pengamatan dan pengalamannya sendiri. Ini mencari dan menemukan, berarti ini adalah inquiry. Jadi tidak mungkin yang B juga. Mengembangkan cara belajar aktif dengan cara menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang didapatkan bertahan lebih lama. Ini juga inquiry. Jadi yang B ini antara inquiry atau discovery. Yang D, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Nah, intinya di sini berpikir kritis itu adalah tujuan dari pembelajaran problem-based learning. Keterampilan mengatasi masalah, belajar peranan orang dewasa yang autentik menjadi pelajar yang mandiri. Jadi jawaban yang jelas adalah yang D. Kita lihat yang E, memberikan pengalaman pada siswa dalam mengenal memahami berbagai macam pembelajaran menggunakan langkah-langkah ilmiah. Dan yang E ini itu adalah tujuan pembelajaran saintifik. Ya. Jadi jawaban untuk soal ke-57 adalah yang D. Soal ke-58. Dalam suatu kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik memilih dan menyepakati topik yang menarik dan berada dalam konteks lingkungan sekolahnya. Mereka kemudian merumuskan masalah dan menyusun hipotesis. Selanjutnya, mencari dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, telaah pustaka, serta melakukan pembuktian atas hipotesis sebelumnya. Setelah mendapatkan data, maka disusun sebuah simpulan. Model pembelajaran menulis yang dipakai dalam kegiatan belajar tersebut adalah inquiry jelas tidak, karena ini tidak mencari sendiri. Scientific juga tidak, karena akhirannya adalah simpulan. Kalau scientific itu mengomunikasikan. Discovery bisa jadi, berbasis proyek tidak, karena ini tidak ada produknya. Berbasis masalah juga tidak, karena masalahnya di sini dicari bersama-sama siswa. Jadi yang benar untuk soal ke-58 ini adalah discovery. Ciri discovery yaitu akhirnya adalah sebuah simpulan dan juga masalah itu dicari bersama-sama, tidak diberikan oleh guru. Soal berikutnya, model pembelajaran ini, peserta didik difasilitasi melakukan pembelajaran aktif. Mereka benar-benar akan dibuat aktif baik secara hands-on melalui kegiatan fisik maupun secara mention, melalui kegiatan-kegiatan berpikir secara mental. Karena itulah, ruh dari pelaksanaan model pembelajaran ini sesuai sekali dengan amanat kurikulum 2013. Model pembelajaran yang dimaksud adalah, kita kata kuncinya di sini ya, di sini juga bisa. Kemudian kegiatan pembelajaran secara aktif, kemudian secara fisik maupun mental, berpikir ini. Inquiry tidak. Nah, model pembelajaran yang sangat direkomendasikan untuk kurikulum 2013 itu adalah project based learning, rekan-rekan. Jadi jawaban untuk soal ke-59 ini jawabannya adalah yang C. Soal ke-60 sekaligus soal terakhir dalam video ini. Tujuan pembelajaran berikut yang menerapkan PBL secara jelas terlihat dalam pilihan. Kita lihat dan kita analisis jawabannya. Yang A, siswa dapat membuat dan menyajikan. Jelas di sini, hanya sampai sini saja. Kita lihat kata kerja operasionalnya, kita bisa tahu kalau ini bukan PBL, melainkan PJBL, Project Based Learning. Jadi tidak mungkin A. Kita lihat yang B, siswa dapat menganalisa sebuah produk dengan tepat. Analisa itu bisa ke scientific atau discovery. Jadi tidak B ini. Dan juga ini menganalisa, ini salah rekan guru. Jadi penulisan menganalisa itu tidak baku, yang baku adalah menganalisis. Analisa itu tidak baku, dan yang baku adalah analisis. Kita lihat yang C, dengan kegiatan mencari tahu. Nah, mencari tahu di sini berarti jelas ya, ini inquiry, jadi bukan juga.
Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi di sini juga inquiry, jadi tidak bisa terlihat PBL-nya. Yang E, melalui diskusi, peserta didik dapat menemukan solusi mengatasi permasalahan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya dengan percaya diri. Menemukan solusi atas permasalahan. Nah, ini jelas terlihat PBL-nya ya. Jadi untuk soal ke-60 ini jawabannya adalah yang E. Seperti itu rekan-rekan pembahasan materi problem based learning. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan sebagai bahan persiapan rekan-rekan untuk belajar menghadapi pretest PBG tahun 2022. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan doa terbaik untuk rekan guru dapat sukses menghadapi pretest PBG dalam jabatan tahun 2022. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kelas kata.